video berikut ini. Nah, ini adalah cuplikan yang nanti akan kita pelajari. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai penyusunan formasi pegawai. Ya, jadi nanti pada saat kalian akan melamar suatu pekerjaan, yang perlu kalian lihat yang pertama adalah tentang formasi. Berapa jumlah yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen itu. Jadi kalau misalnya melamar tadi sebagai sekretaris di Ikatan Sekretaris Indonesia. Nah, yang perlu kalian lihat yang pertama adalah berapa jumlah sekretaris yang dibutuhkan di situ. Misalnya ada 3. Oh, berarti nanti saya akan bersaing dengan pelamar-pelamar untuk memperebut posisi 3 tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi sistem penyusunan formasi pegawai, kemudian menguraikan proses penyusunan formasi pegawai, kemudian melakukan identifikasi perencanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi nyata, sama yang terakhir membuat perencanaan penyusunan. Dalam penyusunan informasi jabatan ada identifikasi jabatan. Ada yang tahu identifikasi jabatan itu mengidentifikasi apa aja? Nama jabatan. Nama jabatan. Jabatan. Ya, lanjut. Unit Unit kerja jabatan. dalam struktur. Ya, itu benar semua ya. Jadi di dalam identifikasi, yang namanya identifikasi berarti ya apa tadi, ada uraian tugasnya, ada nama jabatannya itu apa saja ya. Nah, selanjutnya ada faktor penyusunan formasi. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Coba dibaca maksud. Jenis pekerjaan. Ada pekerjaan harus dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ya, ada jenis pekerjaan gitu ya. Maksudnya di sini seperti yang tadi sudah identifikasi jabatan. Itu kan disesuaikan jenis pekerjaan yang dibutuhkan itu apa. Apakah sekretaris, bagian pengetikan, apakah yang dibutuhkan itu bagian medis gitu. Jadi tergantung dari perusahaan itu. Ini ada tugas proyek ya. Ini ada tugas di mana di sini adalah perusahaan dari PT Elektronik, itu perusahaannya milik Jepang. Kemudian ada beberapa kosongan jabatan di perusahaan tersebut. Ya,
ingin menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan pegawai. 1. Nama jabatan, penerjemah bahasa Jepang. Informasi 2. Rincian tugas jabatan 1. Menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan Sastra Jepang. Waktu kerja 8 jam, fasilitas atau perlengkapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Menurut saya sudah sangat bagus pemaparannya. Akan tetapi pada jabatan penerjemah bahasa Jepang untuk kualifikasi pendidikan perlu ditanyakan. Saya tahu perlengkapan dan kebutuhan. 1. Surat lamaran. 2. CV. 3. SD dan terakhir. 4. SD KTP. 5. SD NPWP jika ada. 6. Pas foto 4x6. Fasilitas 1. Gaji UMK. 2. Keselamatan pengembangan karir. 3. Makan siang. 4. Bonus bulanan. Syarat pekerjaan. Lagi-lagi pendidikan minimal 3D. Memperhatikan engineering dari universitas bersama dengan IPK 300. 3. Memahami perspektif. 4. Memiliki pengetahuan tentang maintenance. 5. Bersedia bekerja litigasi. 6. Memiliki pemahaman terhadap penyebab kerusakan dan solusi perbaikan dalam produksi. Lanjut. Nomor 3. Nama jabatan operator produksi. Tambahkan misalnya jenis kelamin, keterangan sehat dan juga jenis syarat melamar pekerjaan perlu dicantumkan agar pelamar mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh proyek. Baik, untuk hasil proyek yang sudah kalian kerjakan dengan membuat penyusunan formasi pegawai tadi sudah bagus ya. Dimana di sini tujuannya adalah kalian itu bisa tahu bagaimana cara membuat penyusunan formasi pegawai. Jadi tahu sebelum melakukan rekrutmen harus dianalisa dulu jabatannya apa, kemudian jabatannya dibutuhkan apa, kemudian dibuatlah yang namanya formasi kebutuhan pegawai. Nah, formasi kebutuhan pegawai tadi disesuaikan dengan jenis jabatan yang memang benar-benar memiliki kekosongan jabatan, gitu ya. Atau kalian buka di HP kalian koneksikan dengan WiFi di sini. Kita evaluasi, ya. Saya kirim ke Fitri ya. Jabatan tadi ada berapa tahapan? Ada 6. Apa saja? Pengumpulan data jabatan, Ya. uraian jabatan, syarat jabatan, verifikasi atau prakonvensi, seminar kelompok atau konvensi,
sampai dengan laporan akhir. Pada pertemuan berikutnya itu karena sudah menyusun formasi, berarti